kuncinya ketinggalan. Jadi seolah mendapat kesempatan untuk dipakai sama pencuri. Mana masih kredit lagi. Ya Allah. Ya udah nanti kita bahas kreditnya, ya. Udah sabar. Ya Allah, air matanya. Sabar. Nanti. Maka tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Ya. Bagaikan api dan asap. Nggak bisa itu. Usaha dan tawakal dan usaha. Bisa ya? Vidi pengalaman ya. Bos, jangan mengikuti pengalaman yang buruk. Ya, motornya dikunci, kemudian titip, berangkat. Hilang juga. Sabar. Kenapa? Kan setiap perbuatan itu diawali dengan niat ya, Bi ya. Ya. Nah, kalau posisi tawakal itu sendiri itu di mana, Bi? Apa setelah kita beramal atau sebelum kita beramal? Gitu. Jadi innamal a'malu binniyah itu kan. Setiap perbuatan tergantung niat. Nah, niat ini perbuatan hati. Nah, posisi tawakal itu ada di hati juga. Belum melakukan. Jadi niat. Kemudian berazam. Niat nih. Aku ingin jadi orang soleh. Berazam. Aku harus jadi orang soleh. Terus apa? Tawakal. Orang soleh itu harus ngaji. Harus ini. Harus itu. Tawakal tuh. Kemudian berbuat. Nah, aku ingin menikah. Gitu kan. Apa? Niat. Ingin menikahi perempuan nih. Pengen menikah atau ngebayangin pengen punya anak gitu. Harus nikah gitu. Nah, berazam. Aku harus menikah tahun ini misalnya. Mencari wanita yang solehah, syukur-syukur kaya, cantik. Kalau nggak ada, ya yang agamanya paling baik. Meskipun budak hitam gitu kan. Nah, berazam tuh. Kemudian tawakal, udah. Lalu beramal. Amal ini aktivitas tubuh. Niat, ya berazam. Dan tawakal aktivitas hati. Gitu. Jadi urutannya itu tawakal dulu, Iya. baru ke amal. Gitu. Jadi kalau kita berbuat tanpa niat, nggak sia-sia, nggak dapat apa-apa. Jadi bagaimana kalau ingin lebih memantapkan lagi tawakal tuh? Itu coba ya, Fikri, tolong bacain Abi surah At-Tolaq ayat 3. Ya, At-Tolaq ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Shadaqallahul azim. Aki, jadi tawakal itu yakin bakal dicukupkan oleh Allah. Cicak, tahu cicak? Oh iya. Nah, Yang cicak punya otak nggak? Nggak. Punya, tapi nggak punya akal. Cicak makannya dari mana? Dari langit. Langit-langit, nyamuk. Nyamuknya datang sendiri apa peternakan cicak? Cicak nggak punya peternakan, nyamuk yang datang. Iya. Si cicak ngapain? Berusaha dia. Nah, kapan cicak mati? Ya sudah ditentukan Allah mati. Sampai matinya Allah kasih makanan. Nah, kalau manusia, ya itu harus ada usaha. Sungguh-sungguh optimis bakal dapat. Burung, ya.
burung pergi. Mikir nggak dia? Enggak. Iya. Tapi dia terbang aja. Dan pulangnya pasti kenyang. Dan nggak punya tabungan. Iya, iya, nggak Ya. menabung. Besok pagi berangkat lagi. Iya. Burung kan tidak berpikir, berniat enggak. Tapi kalau kita melihat burung, dia aja makan. Apalagi aku yang berakal. Iya. Iya. Oh ya, kan berusaha itu ada gagal, ada sukses. Gagal dari Allah, sabar. Sukses dari Allah, bersyukur. Nah, gitu ya. Aman. Jadi di zaman Nabi itu yang tadi Abi ceritain buat Fridi ya kan. Fridi udah nangkep, oh iya ya. Jadi harus dikunci dulu. Iya. Iya. Kemudian pakai rantai. Iya. Gitu kan. Kalau perlu dilas. Oh nanti gak bisa jalan. Ya. Hilang juga. Udah tawakal. Mungkin gak hilang. Kebakaran tempat penyimpanan parkirnya. Nah ini tawakal. Oh iya udah kehendak Allah. Itu membuat kita happy. Oh ini mau sudah kehendak Allah. Tenang aja gitu. Orang bilang, Aki kehilangan mobil. Tenang-tenang aja. Vidi kehilangan motor nangis. Aki tawakal. Kenapa? Mobil orang. Tapi kan tanggung jawab. Iya. Ya kan? Karena tawakal kepada Allah nggak stres. Iya. Gitu. Kalau dikaitkan dengan contoh di zaman Rasul, wow, yang tadi Abi ulang, maaf ya, banyak orang bercerita tentang orang Baduy yang masuk masjid kan gitu, naik onta, itu ya. Kemudian mana ontamu? Ya saya tawakal aja udah. Oh tidak kata Rasul, ikat. Ya apa? Usaha. Hatimu boleh seperti itu, tapi usaha itu adalah aman. Amal inilah yang dinilai Allah. Iya. Allah tidak menghukumi hati, tapi Allah menghukumi zahir. Nah, kalau azamnya buruk, maka berazam, berniat itu didedikasikan kepada niat yang baik. Ya, maka ketika mendapat keburukan, positif kepada Allah. Ketika mendapat hasil, bersyukur kepada Allah. Gitu. Ingin harta, tidak bisa kita maksa orang, beliin aku rumah. Gitu kan, kamu kan orang kaya. Ini maksa. Ya, tapi berniat, ya Allah, berikan kekuatan kepadaku untuk berusaha membeli rumah untuk anak istriku. Ini berazam nih, niat ingin menyenangkan istri, anak. Berazam ingin bikin rumah. Kemudian tawakal, berusaha. Gagal, ya alhamdulillah. Ya, kemudian bersabar. Sukses, alhamdulillah, bersyukur, rumahnya dipakai beribadah. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Gitu ya. Mudah-mudahan ya diamin bisa memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan. Oke ya. Ya, 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 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Maria, terima kasih ya. Nah, setiap habis baca terjemahan, ditutup Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, Maria terjemahannya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu makin menguatkan kita
yakin kepada Al-Quran. Jadi penjelasan ayat tadi itu, semua apa yang menimpa kita itu udah kehendak Allah. Kita nggak tahu bakal duduk di sini. Siapa yang tahu kita bakal duduk di sini? Mengaji sama Abi. Tahu ngaji sama Abi. Abi nggak berpikir bakal memberikan kajian kepada kalian.